Halo, selamat pagi semua ya. Perkenalkan, nama saya Benjir Senturi dengan NIM 21061134881, jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Riau. Video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari kata metabol yang berarti perubahan. Metabolisme juga diartikan sebagai penukaran zat antara suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya masing-masing. Metabolisme dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya pertama ada difusi. Difusi adalah pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Yang kedua ada osmosis, sama dengan difusi. Bedanya, osmosis adalah pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke tempat yang berkonsentrasi tinggi. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma. Yang keempat, desplasmolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali mengembang. Kelima, ada fotosintesis adalah reaksi pembentukan karbohidrat yang terjadi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, terutama pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Yang keenam, ada transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tersebut. Oke, kita akan lanjut ke video praktikumnya. Selamat menonton. Oke, ini adalah bahan praktikumnya. Oke, kita akan melakukan percobaan difusi. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan warna makanan ke dalam air aquades. Kemudian air yang berisi aquades dan pewarna makanan satunya kita aduk, yang satunya tidak. Kemudian kita amati yang mana yang duluan terlarut. Ternyata didapatkan yang diaduk yang duluan terlarut daripada yang tidak. Oke, di percobaan kedua yaitu kita akan memasukkan garam ke dalamnya. Kemudian kita amati kembali, yang satu diaduk, yang satu tidak. Kita amati yang mana yang duluan terlarut, yang diaduk apa yang tidak. Ternyata didapatkan hasil yang kita aduk yang duluan terlarut daripada yang tidak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan osmosis. Pertama kali kita membelah kentangnya menjadi dua. Setelah kita belah, kita bentuk persegi di tengah-tengah kentang tadi. Kemudian kita keluarkan isinya sehingga membentuk persegi di tengahnya. Setelah itu kita masukkan air pewarna makanan ke dalamnya. Lalu kita ukur kedalaman awal kentang tadi. Ternyata didapatkan kedalaman sekitar 1,5 cm. Oke, selanjutnya di percobaan yang kedua kita lakukan yang sama tetapi dalam waktu 5 menit. Oke, setelah 5 menit kita ukur kembali kedalaman kentangnya. Ternyata kedalaman kentang tetap 1,5 cm. Oke, di percobaan ketiga kita ukur lagi kedalaman kentang dalam waktu 10 menit. Kemudian kita dapatkan kedalaman 1,5 cm. Oke, kita ukur lagi kedalaman kentang tadi dalam waktu 15 menit. Ternyata didapatkan kedalaman sekitar 1,7 cm. Oke, di percobaan terakhir ini dalam waktu 20 menit kita ukur kembali kedalaman kentang tadi. Ternyata didapatkan kedalaman sekitar 1,8 cm. Oke, kita akan melakukan proses plasmolisis. Pertama kita belah dua bawang merah tadi. Kemudian kita masukkan satu yang berisi garam, yang satu aquades saja. Setelah itu kita amati, ternyata didapatkan hasil air yang berisi aquades mengembang dan garam mengempis. Oke, kita lanjut ke proses fotosintesis. Daun yang diberi aluminium foil dan daun yang tidak. Pertama kita potong dulu aluminium foilnya, kemudian kita beri tanda di ujung daun yang diberi aluminium foil, yang satunya tidak. Selanjutnya daun yang diberi aluminium foil dan yang tidak tadi kita rebus ke dalam panci. Kita tunggu beberapa menit. Setelah direbus daun tadi, kemudian kita beri pewarna makanan ke daun yang diberi aluminium foil dan yang tidak. Kemudian kita amati daun yang diberi aluminium foil warnanya agak lebih terang, sedikit hijau kehitam-hitaman, sedangkan daun yang tidak diberi aluminium foil warnanya agak hijau lebih muda.
bisa lihat hasilnya. Oke, di sini kita akan melakukan proses transportasi, yaitu daun alang-alang tadi kita masukkan ke dalam warna makanan. Kemudian kita tunggu hingga 2 jam lalu kita mati. Setelah kita diamkan selama 2 jam kemudian kita mati, ternyata daun dan batang alang-alang akan mengikuti warna pewarna makanan hingga menyebar sehingga warna cerah.